Selamat malam. Perkenalkan nama saya Janis Susanto dengan NIM 181 dari 0132. Saat ini saya akan menjelaskan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Janis Susanto dengan NIM 181 dari 0132. Dari teknik telekomunikasi, saat ini saya akan menjelaskan mengenai PyGame. Apa itu PyGame? PyGame merupakan sebuah pustaka atau library atau rangka kerja pemrograman yang digunakan untuk menciptakan permainan komputer, simulasi, dan aplikasi multimedia yang berinteraksi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya bagaimana instalasi dan import PyGame? Nah, untuk instalasinya sendiri terdapat dua cara, yaitu pip install PyGame atau juga bisa dengan pip3 install PyGame. Untuk importnya sendiri melakukan dengan import PyGame. Lalu bagaimana langkah membuat game dengan PyGame? Nah, yang pertama itu import library dengan mengimport PyGame. Yang kedua ada initialize game, yaitu inisiasi variabel yang diinginkan. Yang ketiga ada load game asset, yaitu meload aset game. Selanjutnya yang keempat ada game loop, yaitu mengulang sistem permainan. Yang kelima ada clear screen, yaitu mengusah layar sebelum digambar. Yang keenam ada draw the game object, yaitu menggambar objek ke layar. Selanjutnya ada update screen, yaitu mengupdate tampilan screen sehingga terjadi animasi. Yang ke-8 terakhir ada event loop, yaitu mengecek event yang terjadi misalnya saat mouse ditekan ataupun keyboard ditekan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai PyGame dengan OOP. OOP sendiri merupakan metode programming yang berorientasi pada objek. Di mana dalam OOP sendiri terdapat kelas dan objek yang berinteraksi satu sama lain sehingga tercipta suatu program. Nah, PyGame dapat digunakan sebagai sarana belajar OOP. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai contoh game pingpong yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah ada kode mengenai game pingpong yang sudah saya buat tadi. Dimana yang pertama di sini terdapat import library terlebih dahulu, yaitu import PyGame. Juga di sini ada import sys. Terus selanjutnya dalam konsep OOP ini saya membuat kelas sebanyak 3, yaitu ada kelas pemain, kelas bola, terus ada kelas game. Untuk kelas pemain itu sebagai kelas dari pemain itu sendiri, di mana dia dapat ini self x itu menyatakan untuk inisiasi atribut dari pemain itu sendiri. Juga terdapat self x sama dengan x, ya berarti atribut dari inisiasi x itu sendiri, dan juga terdapat y. Juga self lebar 20, terus self tinggi 150, sudah kecepatan sama 2, yaitu menyatakan atribut dari pemain ini. Gimana ukurannya itu lebarnya sebenarnya sebesar 20, sudah tingginya sebesar 150. Nah, terus untuk kecepatan juga sebesar 2. Nah, selanjutnya di kelas pemain juga terdapat def gambar. Jadi gambar ini merujuk pada gambar yang akan ditampilkan pada sistem permainan nanti. Makanya nanti ada self lebar dan self tinggi menunjuk dari ukuran dari pemain tersebut. Terus juga terdapat fungsi gerak atas, dinyatakan atributnya minus plus minus sama dengan self kecepatan yang menyatakan dari kecepatan untuk bergerak ke atas dari pemain tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi yang gerak bawah, menyatakan kecepatan dari gerak bawah pemain tersebut. Nah, selanjutnya ada kelas bola, yaitu melakukan inisiasi dengan ini terlebih dahulu. Terus di bawah juga ada sama inisiasi, ada atribut x, y, terus ada lebar, tinggi, kecepatan x dan y. Dimana ini menyatakan pada lebar dan tinggi ini menyatakan dari ukuran dari bola itu sendiri. Terus untuk kecepatan x-nya itu menyatakan kecepatan dari bola dari sumbu x dan sumbu y itu. Nah, terus juga untuk ada gambar, yaitu fungsi gambar, di mana dia akan membuat gambar dari bola itu sendiri nanti.
Juga ada sama seperti yang tadi di kelas pemain, ada gerak atas dan gerak bawah gitu, kecepatan gerak atas sama untuk bergerak ke bawah. Selanjutnya ada class game, yaitu menyatakan dari kelas gamenya itu sendiri, tampilan dari gamenya itu bagaimana, mana itu pertama ya, seperti ini. Ada inisiasi atribut. Terus juga di sini ada lebar tinggi 800 sampai 480. Ini menyatakan dari tampilan dari gamenya itu sendiri berukuran 800 kali 480. Untuk layarnya ini menampilkan layarnya, terus ada caption yaitu pingpong, ada clock juga. Terus juga pada game ini juga, kelas game ini akan menampilkan dari pemain satu, dimana dia itu mengambil dari kelas pemain yang tadi. Terus juga ada pemain dua sama mengambil kelas pemainnya tadi. Terus ada juga soft bola, yaitu yang dari kelas bola tadi, untuk menampilkan nanti di gamenya. Juga pada kelas game ini terdapat inisiasi, maksudnya terdapat atribut skor pemain satu yaitu 0, dan skor pemain 2 yaitu 0. Juga kita bisa mengatur dari font game itu sendiri dengan menggunakan fungsi game font ini. Nah, selanjutnya terdapat fungsi tampilan skor, di mana dia akan menampilkan skornya itu sendiri, di mana ini ada tulisan fontnya bagaimana, terus juga akan menampilkan fontnya itu. Terus juga ada fungsi atur skor, di mana jika pemain sama dengan satu, maka skor pemain satu akan bertambah satu. Terus kalau misalnya pemain sama dengan dua, maka skor dari pemain dua ini akan bertambah satu. Terus juga di sini ada fungsi untuk mengecek tumbukan. Nah, ini ada yang pertama, ini tumbukan dengan pemain satu. Jadi bola ini nanti bisa saja mantul ketika mengenai bolanya tersebut mengenai pemain satu. Ya, terus yang kedua ini ada tumbukan dengan pemain dua. Ini sama juga, misalnya kalau misalnya bola nanti numbuk pemain dua, maka bola akan mantul. Terus juga ada tumbukan dengan dinding atas atau bawah. Jadi kan ada gamenya itu nanti bakalan ada kotak itu. Nah, jadi bola tersebut bisa mengenai bagian dinding atas dan dinding bawah. Nah, kalau misalnya dinding atas dinding bawah, maka bola tersebut akan memantul juga. Selanjutnya juga ada kalau misalnya bolanya tersebut masuk ke dinding lawan. Nah, otomatis kalau dinding lawan itu kan berarti mencetak skoran. Nah, oleh karena itu nanti bola yang mengenai dinding lawan akan mencetak skor dengan makanya di sini ada bagian atur skor ini, gimana dia mengambil dari fungsi atur skor ini, sehingga nanti pemain yang memasuki ke bagian lawan, maka dia akan mendapat skornya gitu. Selanjutnya di sini ada Devran, dimana dia menuju pada mulainya dari permainan itu sendiri, dimana kalau misalnya while true for even in play game, ini maksudnya berarti kalau misalnya nanti pemain itu sendiri memencet keluar, maka game akan keluar. Nah, jika tidak, maka akan lanjut. Nah, untuk pergerakan dari pemain sendiri di sini menggunakan keys dari keyboard itu, dari keyboard laptop yang kita punya. Jadi misalnya kalau untuk pemain satu sendiri menggunakan keyboard AWSD, dimana itu untuk bergerak. Maksudnya pemain satu menggunakan WS, dimana W itu menunjukkan pergerakan untuk bergerak ke atas untuk pemain satu. Terus kalau S-nya itu sendiri untuk
gerak bawah pemain satu. Juga kalau untuk pemain dua menggunakan keyboard up atau down. Dimana up itu untuk bergerak ke atas, down itu untuk bergerak ke bawah. Juga di sini ada atribut perbarui posisi, ada atribut yang tumbukan tadi. Terus selanjutnya di sini ada clear screen self layer fill. Nah, ini berarti untuk melakukan penghilangan layar itu loh. Nah, juga di sini ada draw elemen, di mana draw elemen itu akan menggambar dari pemain satu, pemain dua, dan pemain bola serta tentang skor nanti pada tampilan di layar. Juga ada cek kemenangan, di mana ini saya tambahkan untuk kemenangan sendiri akan pemain yang menang adalah pemain yang mencetak skor sama dengan 5. Setelah itu maka akan game berakhir keluar. Kemudian ada update screen, yaitu untuk mengupdate dari screen yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada if, misalnya dengan main ini, yaitu untuk supaya game dapat mulai. Langsung saja di sini saya akan mencontohkan dari tampilan game yang sudah saya buat dengan kode ini. Nah, jadi untuk pemain satu sendiri di sebelah kiri. Nah, jadi untuk bergerak ke atasnya itu dia menggunakan keyboard W. Nah, jika dia mengenai pemain satu, maka bola akan memantul. Namun jika tidak, maka maka pemain dua berarti dia yang memenangkan pemain. Dia akan menambah skor. Nah, untuk pemain duanya sendiri, dia bergerak dengan up and down, up untuk bergerak dan down untuk turun. Nah, dari situ berarti yang menang adalah pemain satu. Nah, untuk kecepatan dari pemain satu dan dua juga bisa kita atur, ataupun bola juga kecepatannya itu bisa kita atur dengan mengatur pada bagian di setiap kelas. Nah, misalnya kita mau mengatur kecepatan pemain itu misalnya 5. Maka jika di play kembali, nah kecepatan dari pemain itu bisa lebih cepat dalam mengatur posisi dari pedalnya ini. Tuh. Nah, kalau misalnya kita mau mengatur dari bolanya itu, kita juga bisa bagian dari di kelas bola ini, misalnya kita mau jadi 10. Dan jika kita play taran, maka bola akan bergerak dengan sangat cepat. Nah, mungkin itu sekian dari saya mengenai game dengan konsep OOP. Semoga ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.